Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Gifari, NIM 1801366. Di sini saya akan menjelaskan mengenai osilator klep. Baik, langsung saja kita mulai kepada pembahasan. Baik, langsung saja untuk yang pertama, pokok bahasan yang akan saya bahas di sini yaitu ada definisi, prinsip kerja osilator, prinsip kerja rangkaian, simulasi, dan analisis perhitungan. Baik, untuk yang pertama, definisi dari osilator. Osilator adalah suatu rangkaian elektronika yang dapat membangkitkan bentuk gelombang periodik kontinu dengan frekuensi tertentu dan amplitudenya berubah-ubah secara periodik terhadap waktu. Nah, osilator ini dapat menghasilkan gelombang berupa gelombang sinusoidal, gelombang kuadrat, gelombang gigi gergaji, atau bentuk gelombang segitiga. Sebuah rangkaian osilator harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, rangkaian osilator harus memiliki suatu amplifikasi atau penguatan. Yang kedua, rangkaian osilator harus memiliki umpan balik, di mana umpan baliknya ini berupa umpan balik positif. Yang ketiga, yaitu frekuensi resonansi pada jaringan umpan balik, di mana rangkaian osilator ini harus memiliki frekuensi resonansi yang dapat ditentukan pada pembahasan berikutnya. Selanjutnya, osilator klep termasuk jenis osilator LC yang tersusun dari 3 buah kapasitor dan 1 buah induktor. Konfigurasi osilator klep sama dengan osilator Colpitts, namun ada penambahan 1 kapasitor pada rangkaiannya. Yang membedakan konfigurasi osilator Colpitts dan klep adalah pada osilator klep terdapat 1 buah kapasitor yang akan disusun seri dengan 1 buah induktor ini. Selanjutnya, pada osilator klep frekuensi ditentukan oleh kapasitor C3 dan induktor L0, bukan oleh kapasitor C1 dan C2. Di bawah terlihat ada perbandingan di mana untuk osilator Colpitts dia hanya memiliki C1, C2, dan 1 buah induktor L0. Nah, sedangkan pada osilator klep rangkaiannya memiliki C1, C2, dan C3 yang ditempatkan secara seri bersama dengan induktor L0. Selanjutnya, prinsip kerja dari rangkaian osilator. Nah, dasar dari sebuah osilator yaitu sebuah rangkaian penguat dan sistem feedback. Dapat dilihat seperti pada gambar. Gambar ini menunjukkan bahwa ada 2 komponen atau 2 bagian sistem yang penting yang menyusun sebuah rangkaian osilator. Yang pertama, ada bagian penguat atau amplifier, dan yang kedua ada bagian feedback atau umpan balik. Nah, di sini dapat dilihat fasa masukan yang akan masuk ke dalam amplifier dikuatkan sehingga dapat dilihat memiliki amplitudo yang lebih besar dibandingkan inputnya. Tetapi dalam penguatan ini fasa sama sekali tidak bergeser atau input dan outputnya memiliki beda fasa sama dengan 0. Nah, setelah itu pada sinyal keluaran atau sinyal output dari sebuah amplifier, sebagian akan dikembalikan masuk ke dalam sebuah rangkaian feedback atau rangkaian umpan balik, yang nantinya rangkaian feedback ini akan mengembalikan sinyal output ke dalam input untuk kembali masuk ke dalam rangkaian amplifier, sehingga akan terjadi proses osilasi secara terus-menerus. Pada rangkaian amplifier bisa berupa sebuah op-amp atau sebuah rangkaian op-amp, atau juga bisa sebuah penguatan yang dibuat dari rangkaian transistor. Sedangkan pada rangkaian feedback atau rangkaian umpan balik biasanya terdiri dari rangkaian resonansi yang hanya dapat beresonansi pada frekuensi tertentu saja. Selanjutnya, dapat dilihat pada gambar. Pada blok A, ini diibaratkan adalah sebuah amplifier, dan pada blok B ini diibaratkan adalah sebuah rangkaian umpan balik atau rangkaian feedback. Nah, di sini pertama-tama kita memberi tegangan yang diberi nama Vin ke dalam sebuah penguat. Nah, di sini tegangan yang sudah diperkuat
akan menjadi Vout. Namun sebagian dari Vout ini kita masukkan ke dalam sebuah rangkaian umpan balik pada dalam sini yang nantinya akan kita beri nama ABV-in. ABV-in ini merupakan sinyal yang dihasilkan dari rangkaian umpan balik. Jika pergeseran fase dari penguat sampai feedback sebesar 0 derajat, maka ABV-in akan sefasa dengan V-in. Sehingga jika titik V-in ini kita lepas atau kita copot dan kita menghubungkan ABV-in dengan terminal input seperti ini, ABV-in akan menggantikan peran dari V-in untuk menyuplai tegangan ke dalam amplifier. Sehingga jika kita memandang rangkaian ini sebagai suatu rangkaian ideal, akan terjadi osilasi secara terus-menerus tanpa henti pada rangkaian ini. Inilah awal mula terjadinya osilator. Namun pada kenyataannya, lama-kelamaan amplitudo dari rangkaian ini tentu akan berkurang karena pada kenyataannya tidak ada rangkaian yang ideal. Baik, selanjutnya pada rangkaian A ini atau rangkaian amplifier terdapat nilai gain atau nilai penguatan pada tegangan input terhadap outputnya. Sedangkan pada bagian B ini terdapat nilai atenuasi atau nilai pengurangan tegangan yang akan terjadi dari input terminal B atau terminal rangkaian feedback ini terhadap outputnya. Atau mudahnya, di sini tegangan akan mengalami penguatan dan di sini tegangan akan mengalami pelemahan. Sehingga akan muncul 3 kemungkinan output yang dapat terjadi. Yang pertama, jika A dikali B memiliki nilai kurang dari 1, maka Vout, sinyal Vout pertama-tama akan memiliki amplitudo tinggi yang lama-kelamaan amplitudonya akan mengecil sampai akhirnya hilang. Untuk kemungkinan kedua, jika A dikali B memiliki nilai lebih dari 1, maka amplitudo sinyal dari rangkaian ini akan mengalami peningkatan, akan naik seiring berjalannya waktu. Amplitudonya akan naik sampai dengan tak hingga. Nah, kemungkinan output yang terakhir yaitu saat A dikali B ini sama dengan 1, maka sinyal keluaran dari rangkaian ini akan konstan atau memiliki amplitudo yang konstan. Nah, inilah yang akan menjadi sinyal osilasi yang akan kita buat. Namun, pada saat pertama kali dihidupkan, AB ini akan memiliki nilai lebih besar dari 1. Mengapa demikian? Karena pada awal rangkaian osilator dihidupkan, maka sinyal keluaran ini akan meningkat sampai dengan peningkatan amplitudo yang diinginkan atau bisa dikatakan mencapai kondisi steady state. Maka setelah sinyal mencapai steady state, nilai AB ini akan otomatis berubah menjadi sama dengan 1 untuk menjaga kondisi osilasinya agar tetap berada pada amplitudo yang konstan. Baik, selanjutnya prinsip kerja dari rangkaian osilator. Dapat dilihat pada gambar ini. Gambar ini merupakan rangkaian osilator yang mana pada bagian atas yang berwarna oranye ini merupakan rangkaian amplifier dan pada bagian bawah ini yang berwarna biru merupakan rangkaian feedback. Nah, pada rangkaian amplifier ini kita menggunakan amplifier dengan penguat transistor, tidak menggunakan op-amp. Nah, di sini ada bagian output yang nantinya akan kita hubungkan dengan osiloskop atau frekuensi counter pada simulasi nanti. Di sini digunakan sumber tegangan 12 volt DC yang nantinya akan menyuplai rangkaian seluruhnya. Pada rangkaian feedback dapat dilihat rangkaian feedback ini memiliki input VO atau Vout yang dihasilkan dari output penguatan. Di sini penguatan dijadikan output sekaligus menjadi input dari rangkaian feedback. Nah, pada rangkaian feedback ini adalah konfigurasi dari osilator
claps. Nah, yang membedakan dengan osilator Colpitts tadi, pada osilator clap di sini terdapat C3 atau kapasitor tambahan yang disusun seri dengan induktornya. Selanjutnya ada dua buah kapasitor C1 dan C2 yang di tengah-tengahnya dihubungkan dengan ground. Lalu output dari rangkaian feedback ini berupa VFB atau tegangan feedback. Tegangan feedback inilah yang akan kita kirimkan untuk masuk kembali ke dalam input dari rangkaian penguatan di sini. Nah, pada rangkaian amplifier, tentu di sini memiliki nilai penguatan atau gain. Pada amplifier ini memiliki nilai gain lebih besar daripada 1. Sedangkan pada rangkaian feedback, dia ini memiliki nilai atenuasi atau pelemahan atau dapat dikatakan memiliki nilai gain kurang dari 1. Sehingga saat osilasi berlangsung, antara penguatan dan pelemahan inilah yang akan menjadikan sinyal output berupa sinyal sinusoidal. Nah, nanti frekuensi osilasi yang akan dihasilkan dari rangkaian osilator ini akan ditentukan oleh besarnya nilai L1 dan C3. Namun sebenarnya C1 dan C2 ini juga berpengaruh, tapi pada pembahasan selanjutnya akan diterangkan mengapa fokusnya hanya pada nilai L1 dan C3 saja. Selanjutnya kita masuk kepada simulasi. Baik, sekarang kita sudah masuk ke dalam software simulasi multisim. Di sini saya sudah membuat sebuah rangkaian osilator claps dan juga pada outputnya sudah terpasang sebuah osiloskop dan juga frekuensi counter. Langsung saja kita mulai simulasinya. Pertama kita buka dulu. Nah, di sini pada channel A saya hubungkan terhadap output dari osilator dan juga pada channel B saya hubungkan terhadap inputnya. Oke, kita mulai saja run. Nah, sebentar. Di sini dapat terlihat mula-mula saat rangkaian ini baru diaktifkan, belum terdapat sebuah osilasi, yang mana ini merupakan kondisi awal saat penguatan pada bagian amplifier dan juga atenuasi atau gain pada bagian feedback ini yang merupakan A dikali B lebih besar dari 1, sehingga dapat kita amati lagi pada sinyal berikut. Secara bertahap amplitude dari kedua sinyal ini akan naik, amplitudenya akan naik, dan saat amplitude sudah naik mencapai keadaan steady state, maka kondisi gain A dan B atau A kali B ini akan sama dengan 1, sehingga dapat dilihat memiliki amplitude yang konsisten, tidak berubah-ubah. Dan juga bisa dibandingkan antara input yang berwarna merah ini, sinyal yang berwarna merah, dan juga output sinyal yang berwarna biru. Terlihat ada perbedaan tegangan ya, perbedaan amplitudo maksudnya. Jadi amplitudo yang dihasilkan dari output ini tentu mengalami penguatan dibandingkan dengan sinyal inputnya, dan juga sinyal outputnya ini berbentuk sinyal sinusoidal gitu. Selanjutnya perhatikan pada bagian frekuensi counter ini. Frekuensi counter ini mendeteksi adanya frekuensi sebesar 10,5 kHz atau 10.500 Hz. Nah, jadi rangkaian ini memiliki frekuensi osilasi sebesar 10.000 Hz atau 10.500 Hz. Nah, pembesarnya nilai frekuensi ini nanti dapat kita tentukan dengan cara menentukan nilai-nilai dari komponen feedback atau komponen L1 dan C3 khususnya. Baik, sekarang kita akan melakukan analisis perhitungan terhadap rangkaian osilator yang telah kita buat tadi. Baik, yang pertama di sini kita akan masuk ke dalam
analisis perhitungan, yang mana analisis perhitungan ini terutama kita akan menghitung besarnya frekuensi osilasi yang akan kita dapatkan nanti. Nah, rumus dari frekuensi osilasi ini sendiri yaitu F0 sama dengan 1/2V akar LC ekivalen. Nah, nilai C ekivalen di sini ini akan sama dengan 1/C ekivalen sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3, yang mana sudah kita ketahui nilai L-nya itu nilai induktor yang terdapat pada rangkaian feedback, dan juga C1, C2, C3 ini merupakan kapasitor yang terdapat pada rangkaian feedback. Nah, di sini nilai C3 ini merupakan nilai kapasitor yang baru dalam osilator Klebs, yang mana dalam kondisi tertentu kita dapat membuat nilai dari C3 ini sangat kecil, atau nilai dari C3 ini kita dibuat nilainya sangat kecil apabila dibandingkan dengan C1 dan C2. Mengapa demikian? Karena saat kita membuat nilai C3 ini sangat kecil, otomatis nilai C1 dan C2 ini dapat kita abaikan. Maka saat kondisi ini terpenuhi, maka kita bisa menghapus nilai C1 dan C2 yang nantinya akan menjadi C ekivalen akan memiliki nilai sama dengan C3. Nah, inilah mengapa tadi disebutkan bahwa rangkaian ini akan sangat berpengaruh terhadap nilai L dan C ekivalen yang merupakan C3, sehingga kita bisa sedikit mengabaikan C1 dan C2 seperti itu. Selanjutnya kita mencoba contoh soal. Yang pertama di sini, tentukan nilai C ekivalen sehingga osilator menghasilkan frekuensi osilasi sebesar 20 kHz. Nah, kita akan menggunakan rumus yang ini dengan cara substitusi. Berdasarkan rangkaian yang telah kita buat sebelumnya, nilai dari L ini yaitu sebesar 50 mH. Nah, dengan perhitungan kalkulator didapatkan nilai sebesar 1,2 7 nanofarad. Baik, sekarang kita coba simulasikan nilai yang telah kita hitung bersama tadi, yaitu pada C3 tadi kita telah hitung nilainya 1,27 nanofarad. Oke, langsung kita coba saja. Ya, dapat dilihat frekuensi yang dihasilkan ini sudah sebesar 20 kHz. Ya, hasilnya ini sudah mendekati hasil perhitungan yang telah kita lakukan tadi. Nah, di sini ada selisih yang terjadi ini mungkin akibat adanya kondisi rangkaian yang tidak ideal, dan juga faktor C1 dan C2 yang tidak kita hitung. Karena semakin kecil nilai C3 apabila dibandingkan dengan C1 dan C2, maka selisih ini akan semakin kecil juga. Karena C1 dan C2 ini nilainya akan semakin tidak mempengaruhi frekuensi hasilnya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.